Di sudut gang kumuh Jakarta, Vera merawat seorang nenek tak berdaya dengan tulus. Tak tahu bahwa kebaikan hatinya akan mengungkap rahasia keluarga yang terkubur bertahun-tahun. Bisakah cinta dan ketulusan menyembuhkan luka masa lalu dan merajut kembali takdir yang terpisah? Gang kecil itu, tempat Veronica memanggilnya rumah, adalah urat nadi kehidupan yang berdenyut pelan di jantung Jakarta. Bukan gang mewah, melainkan lorong sempit berliku yang selalu basah oleh tetesan air dari cucian tetangga atau genangan sisa hujan. Semalam, dindingnya kusam, dipenuhi coretan tak bermakna dan lumut yang enggan pergi. Bau masakan rumahan, asap knalpot motor yang melintas sesekali, dan aroma tanah basah selalu menyambut Vera setiap kali ia melangkahkan kaki. Di sanalah, dalam pelukan kemiskinan yang mencekik, namun penuh cerita, Vera, gadis berusia 25 tahun, memahat hari-harinya. Sudah sekian lama Vera dan ayahnya, Pak Jono, menggantungkan hidup pada belas kasihan takdir. Pak Jono, dengan tubuh ringkih yang sering digerogoti batuk kronis, hanya mampu bekerja serabutan. Kadang menjadi kuli panggul di pasar, kadang membantu membersihkan halaman rumah tetangga. Penghasilannya tak seberapa, hanya cukup untuk menyambung napas dari hari ke hari. Vera, sebagai tulang punggung kedua, mencoba segala cara. Ia menerima jahitan kecil dari tetangga, membantu menyiapkan masakan di warung makan seberanggang, bahkan sesekali menjual gorengan keliling. Setiap rupiah yang masuk ke saku mereka adalah perjuangan. Keringat yang menetes dari dahi hingga ke ujung kaki. Rumah mereka, yang lebih pantas disebut gubuk, terbuat dari papan triplek bekas dan seng berkarat. Di dalamnya hanya ada satu ruangan, multifungsi, tempat tidur, dapur, sekaligus ruang tamu. Sebuah kasur tipis yang beralaskan tikar usang menjadi satu-satunya tempat istirahat mereka. Di Sadet Lane, kompor minyak tanah tua berjemur malas, menunggu giliran menyala untuk memasak nasi. Meskipun demikian, Vera selalu berusaha menjaga rumah itu tetap bersih dan rapi. Baginya, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang bisa ia sebut miliknya. Satu-satunya tempat di mana ia bisa bernapas lega setelah seharian bergulat dengan kerasnya hidup. Pagi itu, seperti biasa, Vera sudah terbangun sebelum mentari sepenuhnya. Menampakkan diri, suara azan subuh sayap-sap terdengar dari musola di ujung gang. Diikuti kokok ayam jago yang entah milik siapa. Ia bangkit perlahan, berusaha tidak membangunkan ayahnya yang masih terlelap dalam tidurnya yang gelisah. Pak Jono betuk-betuk kecil dalam tidurnya, membuat Vera menghela napas berat. Kekhawatiran akan kesehatan ayahnya selalu menjadi beban terberat di hatinya. Obat-obatan dan makanan bergizi adalah kemewahan yang sulit mereka jangkau. Setelah membersihkan diri ala kadarnya di kamar mandi umum yang berbagi dengan beberapa keluarga lain, Vera mulai menyiapkan sarapan. Hanya nasi putih hangat dengan sedikit tempe goreng, makanan yang sudah menjadi menu wajib mereka. Ayah, bangun, ya. Vera membangunkan ayahnya dengan suara lembut. Pak Jono menggeliat. Matanya mengerjap pelan sebelum akhirnya terbuka. Sudah pagi, nak? Tanyanya dengan suara serak. Vera tersenyum tipis. Sudah, ya. Ayo sarapan. Sambil menyantap sarapan sederhana, mereka berbagi cerita tentang rencana hari itu. Pak Jono berencana pergi ke pasar, berharap ada pekerjaan kasar yang bisa ia lakukan. Vera akan mencoba peruntungan di warung Butina. Siapa tahu ada piring kotor yang perlu dicuci, atau sayuran yang perlu dipotong. Hidup mereka selalu begitu, berputar dalam lingkaran harapan dan kenyataan yang sering kali pahit. Namun, di tengah semua kesulitan itu, ikatan batin antara Vera dan ayahnya adalah tiang penyangga yang kokoh. Mereka adalah satu-satunya harta yang mereka miliki, saling menguatkan di tengah badai kehidupan. Usai sarapan, Vera menemani ayahnya hingga ke mulut gang, sebuah kebiasaan kecil yang selalu mereka lakukan, seolah ingin memastikan satu sama lain akan baik-baik saja. Hati-hati. Ya, pesan Vera. Pak Jono mengangguk, melambaikan tangan sebelum menghilang di antara keramaian pagi. Vera berdiri sejenak, memandangi gang yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Anak-anak berangkat sekolah dengan seragam lusuh. Ibu-ibu mulai menjemur pakaian.
dan beberapa bebek-bopak sudah bersiap mencari nafkah. Gang ini memang sempit, namun penuh kehidupan. Setelah ayahnya pergi, Vera bergegas kembali ke rumah untuk membereskan sisa sarapan. Ia harus segera berangkat ke warung Butinah. Langkahnya cepat, namun pikirannya tak henti berputar. Pak Yaswa, kamar yang akan jatuh tempo sebentar lagi, obat ayahnya yang hampir habis, dan mimpi-mimpi kecil yang selalu ia simpan rapat-rapat. Ia ingin ayahnya sembuh, ingin mereka bisa tinggal di tempat yang lebih layak, dan ingin merasakan sedikit saja kelegaan dari beban hidup yang selalu menghimpit. Saat Vera melangkah keluar dari pintu rumahnya, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada sebuah gundukan di ujung gang, dekat tumpukan sampah yang belum diangkut. Awalnya ia mengira itu hanya tumpukan karung bekas, namun sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Sebuah tangan kurus, pucat, terlihat menjulur dari balik tumpukan kain usang. Jantung Vera berdegup kencang. Ia mendekat perlahan, langkahnya ragu, namun dorongan rasa ingin tahu dan kepeduliannya jauh lebih kuat. Semakin dekat, Vera menyadari bahwa gundukan itu adalah seorang manusia, seorang nenek tua, tergeletak, tak sadarkan diri. Wajahnya keriput, rambutnya putih berantakan, dan pakaiannya lusuh. Sebuah noda darah kering terlihat di pelipisnya. Vera merasakan aliran darah dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Nenek itu tampak sangat lemah, napasnya tersengal-sengal. Tanpa pikir panjang, tanpa memedulikan risiko atau konsekuensi yang mungkin datang, Vera segera berlutut di samping nenek itu. "Nek," panggil Vera pelan. Tangannya menyentuh bahu renta itu. Tidak ada jawaban. Vera mencoba memeriksa denyut nadinya yang terasa sangat lemah. Ia menoleh ke sekeliling, mencari bantuan. Gang itu memang ramai, namun orang-orang terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Beberapa menatap Vera dengan pandangan ingin tahu, namun tak ada yang berinisiatif mendekat. Mereka mungkin takut atau enggan terlibat dalam masalah. Hati Vera terasa perih melihat kondisi nenek itu. Ia tak bisa meninggalkan wanita tua ini begitu saja. Dalam keterbatasan yang ia miliki, Vera tahu ia harus berbuat sesuatu. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika ayahnya yang tergeletak tak berdaya seperti itu. Sebuah keputusan besar terlintas di benaknya. Dengan sisa tenaganya, ia mencoba mengangkat tubuh nenek itu. Berat, namun Vera mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia harus membawa nenek ini ke rumahnya. Setidaknya, nenek itu bisa berlindung dari panas dan kedinginan, dan mendapatkan sedikit air untuk membasahi tenggorokannya. Perlahan tapi pasti, dengan susah payah, Vera memapah tubuh nenek itu. Beberapa pasang mata masih mengawasi, sebagian berbisik-bisik, namun Vera mengabaikannya. Fokusnya hanya pada nenek yang lunglai di lengannya. Sesampainya di depan pintu rumahnya yang reot, Vera membuka pintu dengan kaki, lalu dengan hati-hati merebahkan nenek itu di atas tikar usang yang biasa mereka gunakan untuk bersantai. Kini, di tengah gubuk kecil mereka, terbaringlah seorang wanita tua yang tak dikenal. Vera menatap nenek itu, matanya penuh pertanyaan. Dia? Dari mana asalnya? Dan mengapa ia tergeletak tak berdaya di gang sempit itu? Semua pertanyaan itu memenuhi benaknya. Namun yang lebih penting saat ini adalah memastikan nenek itu selamat. Vera segera mengambil baskom kecil berisi air dan kain bersih. Dengan lambat, ia membersihkan wajah nenek yang kotor, menyeka keringat dingin dan sedikit darah di pelipisnya. Ia membasahi bibir nenek dengan sedikit air, berharap bisa memberinya kekuatan. Meskipun hidupnya sendiri sudah sulit, meskipun setiap hari adalah perjuangan, hati Vera tetap tergerak. Ia merasakan ikatan aneh dengan wanita renta ini, sebuah dorongan kuat untuk menolong. Mungkin ini adalah takdir, atau mungkin hanya kebetulan. Namun, Vera tahu ia tidak bisa berpaling. Di tengah kemiskinan dan keterbatasan, ia akan memberikan semua kasih sayang yang ia miliki untuk nenek ini, berharap bahwa setidaknya nenek itu tidak akan merasa sendirian di tengah dunia yang kejam. Kehadiran nenek misterius ini telah membawa gejolak baru dalam kehidupan Vera, dan ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Gubuk kecil Vera, yang biasanya hanya dihuni olehnya dan ayahnya, kini terasa lebih sesak dengan kehadiran seorang tamu tak terduga. Nenek renta itu terbaring lemah di atas tikar usang. Napasnya masih tersengal,
dan matanya terpejam rapat. Vera memandangi wanita tua itu dengan campuran perasaan. Cemas, iba, namun juga sebuah dorongan kuat untuk merawatnya. Bau disinfektan murahan yang Vera gunakan untuk membersihkan luka di pelipis nenek bercampur dengan aroma tanah basah yang selalu melekat di gang itu. Setelah membersihkan luka nenek, dengan hati-hati, Vera mengambil selimut tipis yang sebenarnya adalah kain sarung bekas. Ia menyelimuti tubuh renta itu, berharap kehangatan bisa membantu nenek pulih. Air putih hangat dan sedikit teh manis yang baru saja ia buat diletakkan di samping nenek. Berharap nenek akan sadar dan bisa meminumnya. Di tengah semua keterbatasan mereka, Vera berusaha memberikan yang terbaik. Pikiran Vera berputar. Bagaimana ia akan menjelaskan ini kepada ayahnya? Pak Jono pasti akan terkejut. Bahkan mungkin khawatir dengan beban tambahan ini. Tapi hati Vera terlalu lembut untuk membiarkan nenek itu tergeletak begitu saja di jalan. Ia yakin ayahnya akan memahami. Bagaimanapun, mereka berdua dibesarkan dalam nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Meski hidup seringkali menguji batas-batas itu. Beberapa jam berlalu, Vera tidak bisa pergi bekerja. Ia memilih untuk menunggu nenek itu sadar. Sesekali ia memeriksa suhu tubuh nenek dengan punggung tangannya. Merasakan kehangatan yang mengkhawatirkan. Ia juga mencoba memanggil nama nenek dengan suara pelan. Nek, nek. Namun, tidak ada respons berarti selain erangan lirih. Rasa frustrasi mulai merayap tipis, bercampur dengan kekhawatiran yang mendalam. Menjelang siang, pintu gubuk terbuka. Pak Jono masuk dengan wajah lelah. Keringat membasahi bajunya yang sudah kusam. Pandangannya langsung tertuju pada sosok terbaring di tikar. Matanya melebar, alisnya bertaut. Vera, siapa ini? Tanyanya. Suaranya mengandung nada terkejut dan sedikit marah. Vera segera menjelaskan apa yang terjadi pagi itu. Bagaimana ia menemukan nenek tersebut tergeletak tak berdaya di gang. Ia menceritakan setiap detail. Dari kondisi nenek hingga keputusannya untuk membawanya pulang. Pak Jono mendengarkan dengan saksama. Raut wajahnya melunak seiring cerita Vera. Kerutan di dahinya sedikit mengendur. Ia menghela napas panjang. Nak, kita ini saja sudah susah. Bagaimana kalau... Pak Jono menggantungkan kalimatnya, suaranya lirih. Ia tidak melanjutkan. Namun Vera memahami kekhawatirannya. Mereka hampir tidak bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Dan kini, ada satu mulut lagi yang harus diberi makan. Satu tubuh lagi yang perlu dirawat. Aku tidak tega. Yah, sahut Vera, suaranya bergetar. Dia sudah renta, sendirian. Kalau kita tidak menolongnya, siapa lagi? Ada permohonan tulus dalam nada bicaranya. Pak Jono menatap putrinya. Ia melihat ketulusan dan kebaikan hati yang terpancar jelas dari mata Vera. Putrinya memang memiliki jiwa yang luar biasa. Hati yang selalu tergerak melihat kesusahan orang lain. Perlahan, Pak Jono mengangguk. Baiklah nak, tapi kita harus hati-hati. Kita tidak tahu siapa dia atau apa yang terjadi padanya. Meskipun ada nada khawatir, ada juga penerimaan dalam suaranya. Vera tersenyum lega. Hatinya menghangat. Ayah tahu, ayahnya akan mendukungnya. Mulai hari itu, kehidupan Vera dan Pak Jono berubah. Rutinitas mereka kini ditambah dengan merawat nenek misterius tersebut. Vera harus mengatur ulang jadwalnya, mengorbankan sebagian waktu kerjanya untuk memastikan nenek mendapat perhatian penuh. Ia membagi jatah makanan mereka, memastikan nenek mendapatkan bagian yang cukup. Setiap rupiah yang ia hasilkan, kini sebagian dialokasikan untuk kebutuhan nenek, seperti obat-obatan dasar atau sedikit makanan yang lebih lembut. Nenek itu masih belum sepenuhnya sadar. Sesekali matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Gubuk, lalu terpejam kembali. Vera seringkali duduk di samping nenek, memegang tangannya yang kurus. Ia berbicara pelan, menceritakan tentang gang mereka, tentang kehidupan sehari-hari, bahkan tentang mimpi-mimpi kecilnya. Ia berharap suaranya bisa menjangkau nenek, bisa memberikan sedikit kekuatan. Nek, minum sedikit ya. Vera mencoba menyuapi nenek dengan sendok kecil. Air teh manis itu perlahan membasahi tenggorokan nenek, membuat nenek sedikit batuk. Vera membersihkannya dengan kain basah. Kesabarannya diuji. Namun Vera tidak menyerah. Ia tahu
bahwa setiap sentuhan kasih sayang, setiap usaha kecil, adalah bagian dari proses penyembuhan. Pak Jono, meskipun awalnya ragu, mulai menunjukkan kepeduliannya. Ia sering menanyakan kondisi nenek sepulang bekerja. Kadang, ia bahkan ikut membantu Vera mengganti kompres nenek yang demam. "Bagaimana keadaannya, Nak?" tanyanya suatu sore. "Masih belum sadar sepenuhnya." "Ya, tapi aku yakin dia akan segera membaik," jawab Vera dengan penuh harap. Beberapa hari kemudian, ada secerca harapan. Nenek mulai menunjukkan respons yang lebih jelas. Matanya lebih sering terbuka, menatap Vera dengan sorot yang sedikit lebih fokus. Sesekali, ia bahkan mencoba menggerakkan tangannya. Vera merasa sangat senang. "Nek, dengar aku?" tanyanya pagi. Kali ini, nenek mengangguk pelan, sebuah anggukan yang sangat kecil. Namun cukup untuk membuat hati Vera melonjak kegirangan. "Bisa minum, Nek?" Vera menyodorkan segelas air. Perlahan, dengan bantuan Vera, nenek berhasil menyesap sedikit air. Ini adalah kemajuan besar. Vera merasakan gelombang kebahagiaan yang meluap dalam dirinya. Meskipun ia tidak tahu siapa nenek ini, ia merasa ada ikatan yang mulai tumbuh. Ia merawat nenek ini dengan segenap hati, tanpa mengharapkan balasan. Hanya kebahagiaan melihat nenek membaik sudah cukup baginya. Ayah Vera juga melihat kemajuan ini. Ia tersenyum tipis. "Semoga lekas pulih, Nek," bisiknya suatu malam, sebelum akhirnya terlelap. Kehadiran nenek ini, meskipun membawa tantangan baru, juga membawa kehangatan yang aneh di rumah kecil mereka. Suasana gubuk yang tadinya hanya diisi oleh suara mereka berdua, kini diwarnai dengan erangan nenek. Atau kadang, bisikan doa Vera untuk kesembuhan nenek. Vera mulai membayangkan cerita hidup nenek. Dari mana ia berasal? Apakah ia punya keluarga? Mengapa ia sampai terdampar di gang sempit ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Namun, ia memutuskan untuk tidak memaksakan diri mencari tahu. Yang terpenting sekarang adalah memastikan nenek itu pulih sepenuhnya. Setelah itu, barulah mereka bisa mencari tahu lebih banyak. Sore itu, Vera sedang menyuapi nenek bubur nasi yang ia masak khusus. Bubur itu sangat encer. Hanya sedikit garam dan bawang goreng yang memberikan rasa. Namun, nenek memakannya dengan lahap, menunjukkan nafsu makan yang membaik. "Enak, Nek?" tanya Vera. Nenek mengangguk, dan untuk pertama kalinya, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya yang keriput. Senyum itu membuat hati Vera terasa hangat. "Siapa namamu, Nak?" suara nenek. Parau, namun terdengar jelas di telinga Vera. Vera terkejut. Akhirnya, nenek berbicara. "Namaku Vera." "Nek," jawab Vera. Matanya berkaca-kaca haru. Nenek mengangguk lagi. Senyum tipis itu masih terukir. Momen itu adalah titik balik. Vera merasa bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Ada harapan. Ada ikatan yang mulai terjalin. Meskipun mereka masih belum tahu nama nenek itu atau sejarahnya, Vera tahu bahwa kini mereka bukan lagi orang asing. Mereka adalah dua jiwa yang entah bagaimana telah dipertemukan oleh takdir di sebuah gang sempit. Di tengah kerasnya kota Jakarta, babak baru kehidupan mereka, yang dipenuhi ketidakpastian namun juga harapan, baru saja dimulai. Gubuk kecil Vera kini dipenuhi aura kehangatan yang berbeda. Bukan hanya kehangatan fisik dari teriknya mentari yang menyusup melalui celah-celah papan, melainkan kehangatan dari kehadiran seorang nenek yang perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah nenek berhasil menyebut nama Vera, sebuah tirai tipis seolah tersingkap. Vera merasa ada koneksi yang lebih dalam. Bukan hanya sebatas penolong dan yang ditolong, melainkan seperti ada jembatan yang mulai terbangun di antara mereka. Hari-hari berikutnya, Vera semakin bersemangat merawat nenek. Ia memandikan nenek dengan handuk basah, mengganti pakaiannya dengan baju bersih milik Vera yang kebesaran, dan menyisir rambut putih nenek yang sudah tidak lagi kusut. Setiap sentuhan terasa penuh kasih, seolah Vera merawat anggota keluarga yang telah lama ia rindukan. Nenek semakin kuat. Ia sudah bisa duduk bersandar, memandangi Vera dengan tatapan yang semakin jernih. "Nenek mau makan apa hari ini?" tanya Vera suatu pagi, menyuapi nenek bubur nasi yang lebih kental. Nenek tersenyum tipis. "Apa saja, Nak,
Yang penting kamu masak. Pasti enak. Suaranya masih lemah, namun ada nada tulus di dalamnya. Vera merasa senang mendengarnya. Ini adalah kemajuan yang sangat berarti. Meskipun nenek sudah bisa berbicara, ingatannya masih samar. Vera mencoba mengajaknya berbicara tentang masa lalu. Berharap nenek bisa mengingat sesuatu. Nenek dari mana? Nenek punya keluarga. Vera bertanya dengan hati-hati. Tidak ingin memaksa. Nenek hanya menggeleng. Entahlah nak. Rasanya semua kabur. Aku hanya ingat jalanan dan dingin. Ia terdiam. Tatapannya menerawang jauh, seolah mencoba meraih kepingin-kepingin ingatan yang berterbangan. Vera tidak menyerah. Ia tahu proses pemulihan ingatan tidaklah mudah. Ia sering bercerita tentang kehidupannya, tentang Pak Jono, tentang gang sempit mereka. Berharap cerita-cerita itu bisa memicu sesuatu dalam benak nenek. Dulu aku sering bantu ayah memungut barang bekas, Nek. Sekarang aku menjahit dan membantu. Di warung, cerita Vera suatu sore, sambil menatap nenek yang duduk diam mendengarkan. Nenek hanya mengangguk pelan. Sesekali, bergumam nama yang tidak jelas. Suatu hari, saat Vera membereskan barang-barang nenek yang sangat sedikit, hanya pakaian, lusuh, dan sebuah dompet kosong, ia menemukan sesuatu. Di saku dompet tersembunyi sebuah sapu tangan kecil yang sudah menguning. Dan di dalamnya terlipat rapi. Ada sebuah foto tua yang buram. Hati Vera berdesir. Ini mungkin petunjuk. Foto itu menampilkan seorang wanita muda yang sangat mirip dengan Vera. Tersenyum lebar di samping nenek yang tampak jauh lebih muda dan segar. Wajah nenek di foto itu memancarkan kebahagiaan. Vera membolak-balik foto itu, matanya terpaku pada kemiripan yang mencolok antara dirinya dan wanita muda di foto. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini ibunya? Atau apakah ini dirinya di masa lalu? Tapi itu mustahil. Nenek terlalu tua untuk menjadi ibunya. Vera segera menunjukkan foto itu kepada nenek. Nek, ini siapa? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Nenek menatap foto itu. Matanya membelalak. Ekspresinya berubah. Ada kilatan emosi yang tidak Vera pahami. Sedikit rasa sakit, sedikit kerinduan, dan sedikit kebingungan. Dia, nenek terbata. Tangannya gemetar meraih foto itu. Dia, mirip sekali dengan Muna. Suaranya pecah. Nenek menunjuk pada wanita muda di foto, lalu menunjuk Vera. Sama. Persis. Vera merasakan sensasi aneh. Bulu kuduknya meremang. Kemiripan ini terlalu kuat untuk diabaikan. Ia memandangi nenek, lalu memandangi foto itu lagi. Ada apa ini? Sebuah firasat kuat mulai mencengkeram hatinya. Firasat bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di balik foto usang ini. Ia mencoba bertanya lagi. Ini siapa, Nek? Ini nenek di masa muda. Nenek mengangguk pelan, lalu menggeleng. Aku tidak ingat namanya. Tapi dia sangat kusayangi. Nenek memejamkan mata, seolah berusaha keras mengingat. Air mata menetes dari sudut matanya yang keriput. Vera menatap nenek dengan iba. Ia memeluk nenek, berusaha menenangkan. Sudah, Nek, jangan dipaksa. Sore harinya, saat Pak Jono pulang, Vera segera menunjukkan foto itu kepadanya. Ayah, lihat ini. Nenek menemukan foto ini di dompetnya. Pak Jono mengambil foto itu. Matanya menyipit, meneliti gambar itu dengan seksama. Wajahnya yang biasanya tenang tiba-tiba berubah tegang. Rahangnya mengeras, dan ada kilatan kepanikan di matanya. Dari mana ini? Tanyanya. Suaranya rendah dan serak. Dari dompet nenek, ya. Tapi lihat, ya, wanita di foto ini mirip sekali denganku kan? Vera menunjuk ke wanita muda di foto. Pak Jono terdiam. Ekspresinya sulit dibaca. Ia tidak menjawab, hanya memandangi foto itu dengan tatapan kosong. Vera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ayahnya menyembunyikan sesuatu. Ada rahasia di balik foto ini yang membuat ayahnya gelisah. Ya, kenapa? Ayah kenal wanita ini? Tanya Vera mendesak. Pak Jono menggeleng cepat. Tidak, Nak. Ayah tidak tahu. Namun, suaranya terdengar tidak meyakinkan. Ia menyerahkan kembali foto itu kepada Vera, lalu pergi ke sudut ruangan.
membelakangi Vera, seolah ingin menghindari topik itu. Vera menatap punggung ayahnya yang bergetar, hatinya dipenuhi kebingungan. Ayahnya selalu jujur padanya. Pa Yang, begitu besar sampai ayahnya harus berbohong. Foto ini bukan sekadar foto biasa, ada cerita di baliknya. Cerita yang mungkin berhubungan langsung dengan dirinya. Malam itu, Vera tidak bisa tidur. Foto itu terus terbayang di benaknya. Kemiripan wajah wanita di foto dengan dirinya adalah hal yang paling mengganggu. Jika nenek adalah wanita tua di foto, maka wanita muda itu mungkin adalah ibunya. Tapi kenapa nenek tidak mengingatnya, dan mengapa ayahnya bereaksi begitu aneh? Vera mencoba menganalisis setiap detail kecil dari foto itu. Pakaian wanita muda itu, gaya rambutnya, bahkan senyumnya. Semuanya terasa familiar. Seolah ia pernah melihatnya di cermin. Rasa ingin tahu yang membara, kini bercampur dengan rasa takut. Takut akan kebenaran yang mungkin terlalu besar untuk ia hadapi, yang kini sedikit lebih tenang, terlelap di sampingnya. Vera memandangi wajah nenek yang damai dalam tidurnya. Wanita tua ini telah melewati begitu banyak hal. Dan Vera tahu, ia harus membantu nenek mengingat. Ia harus menemukan jawaban atas misteri foto ini. Demi nenek, dan demi dirinya sendiri. Keesokan harinya, Vera memulai hari dengan tekad baru. Ia tidak akan berhenti sebelum semua terungkap. Ia mencoba lagi berbicara dengan nenek. Menunjukkan foto itu berulang kali. Nek, coba ingat nek, siapa nama wanita ini? Nenek menatap foto itu, lalu menatap Vera, dan menunjuk Vera lagi. Kamu mirip dia. Dia, Anissa. Nenek mengucapkan nama itu dengan ragu. Seperti sebuah bisikan yang baru saja ia tangkap dari angin. Jantung Vera berdebar kencang. Anissa, apakah itu nama ibunya? Vera tidak pernah tahu nama lengkap ibunya. Ayahnya selalu menghindar jika ia bertanya. Nenek ingat nama Anissa? Vera mendesek. Matanya penuh harap. Nenek menggeleng lemah. Hanya nama itu yang muncul. Seperti mimpi. Ia terdiam lagi. Tatapannya kosong. Meski samar, ini adalah petunjuk pertama yang signifikan. Vera mencatat nama itu dalam benaknya. Anissa. Ia merasa semakin dekat dengan kebenaran. Ketegangan di antara harapan dan ketakutan semakin terasa. Siapakah Anissa? Dan bagaimana hubungannya dengan Vera? Serta nenek ini. Sebuah babak baru dalam pencarian identitas telah dimulai. Dan Farah tahu, ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan terungkap. Misteri ini semakin menariknya ke dalam pusaran masa lalu yang gelap dan penuh rahasia. Pagi itu, di gubuk kecil yang selalu diselimuti aroma tanah basah dan sesekali asap masakan, suasana terasa lebih kental dengan ketegangan yang menggantung. Kata Anissa yang terucap samar dari bibir nenek, bagai percikan api di tengah tumpukan. Jerami pertanyaan dalam benak Vera. Ia tak henti membolak-balik foto usang itu, menelusuri setiap detail, seolah ada jawaban tersembunyi yang akan muncul jika ia cukup cermat memerhatikan. Kemiripan antara dirinya dan wanita muda di foto itu memang mencolok. Sebuah fakta yang kini tak bisa lagi ia abaikan, apalagi setelah nenek menyebutkan sebuah nama. Ayahnya, Pak Jono, terlihat gelisah. Sejak semalam, setelah Vera menunjukkan foto itu, raut wajahnya tak lagi tenang. Ia lebih sering melamun, sesekali menghela napas berat, dan menghindari tatapan mata Vera. Sikap ayahnya semakin memperkuat dugaan Vera bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, ia memilih untuk tidak langsung mendesak. Vera tahu, ayahnya punya alasan. Mungkin alasan itu terlalu berat untuk diceritakan, atau terlalu menyakitkan untuk diingat. Nenek, di sisi lain, tampak lebih tenang pagi itu. Ia sudah bisa duduk sendiri di tikar, meminum teh hangat yang disiapkan Vera. Namun, setiap kali Vera mencoba kembali membahas foto itu, atau nama Anissa, nenek hanya menggeleng lemah, atau menatap kosong ke kejauhan. Ingatannya masih rapuh, seperti jaring laba-laba yang mudah robek. Nek, coba ingat lagi, siapa Anissa itu? Vera bertanya pelan, mencoba memancing ingatan nenek dengan foto yang selalu ia genggam. Nenek memejamkan mata, dahi keriputnya berkerut dalam. Hanya sekelebat bayangan.
Seorang wanita, sangat baik. Lalu, ia terdiam lagi. Napasnya terdengar berat. Vera menghela napas. Ia tahu tidak bisa memaksakan. Proses pemulihan ingatan ini butuh kesabaran ekstra. Ia memutuskan untuk mencoba mencari petunjuk lain. Mungkin ada benda lain di saku nenek yang terlewat. Atau ada ciri khusus pada pakaian nenek yang bisa memberikan informasi. Sore harinya, setelah Pak Jono pergi bekerja, Vera membersihkan pakaian nenek yang sempat ia kenakan saat pertama kali ditemukan. Pakaian itu memang lusuh. Namun Vera yakin ada sesuatu yang bisa ia temukan. Ia memeriksa setiap jahitan, setiap saku, dengan harapan menemukan secari kertas, sebuah tanda pengenal, atau apapun yang bisa mengungkap identitas nenek. Di dalam saku bagian dalam jaket tipis nenek, jemarinya meraba sesuatu yang keras dan kecil. Vera menariknya keluar. Sebuah liontin kecil yang sudah pudar warnanya tergantung pada seutas tali tipis yang hampir putus. Liontin itu berbentuk hati, dengan ukiran bunga mawar yang sudah tidak jelas. Vera membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada 2 tempat kosong. Sepertinya untuk menyimpan foto mini. Namun, tempat itu kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Aduh, Vera mendesah kecewa. Hanya liontin. Kosong. Namun, ia tidak menyerah. Ia membersihkan liontin itu dengan kain basah. Mencoba melihat apakah ada ukiran nama atau inisial di baliknya. Dan benar saja, di bagian belakang liontin, terukir 2 huruf kecil yang hampir tak terlihat. M.A.M. Vera mengerutkan kening. Apakah ini inisial nama nenek atau nama orang lain? Jika A adalah Anissa, lalu siapa M? Ini hanya menambah misteri baru. Vera menunjukkan liontin itu kepada nenek. Nek, ini milik nenek. Nenek menatap liontin itu dengan pandangan kosong. Pada awalnya, lalu matanya sedikit melebar. Ia meraih liontin itu, menggenggamnya erat di telapak tangan keriputnya. Bibirnya bergetar, mengucapkan sesuatu yang tidak jelas. Ini milik nenek, ulang Vera, penuh harap. Nenek mengangguk pelan. Air mata mulai menetes dari matanya. Ini pemberian. Pemberiannya, suaranya begitu lirih. Nyaris, tak terdengar. Pemberian siapa, Nek? Vera mencoba mendesak. Hatinya berdebar tak sabar. Nenek hanya menggeleng, lalu terisak pelan. Aku tidak ingat. Vera memeluk nenek, merasakan getaran tubuh renta itu. Ia tidak tega melihat nenek menangis. Meskipun ia ingin sekali tahu, ia memutuskan untuk tidak lagi memaksa. Terkadang, ingatan datang sendiri, tanpa perlu dipaksa. Malam itu, Vera duduk di samping ayahnya yang sedang menyeruput kopi pahit. Pak Jono terlihat lebih tenang, namun gurat kekhawatiran masih jelas di wajahnya. Ya, Vera memulai percakapan, menunjukkan liontin itu. Tadi aku menemukan ini di saku baju, Nenek. Ada ukiran MA di baliknya. Ayah tahu ini milik siapa. Pak Jono mengambil liontin itu, menatapnya lama. Jari-jarinya mengusap ukiran MI Vera, melihat mata ayahnya berkaca-kaca. Hatinya mencelos. Ayahnya pasti tahu sesuatu. Ini, suara Pak Jono tercekat. Ia menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ini liontin Ibu Muna. Dunia Vera seolah berhenti berputar. Udara di sekitarnya terasa menipis. Ibu, bisiknya, nyaris tak terdengar. Bagaimana bisa? Ayah tidak pernah cerita ibu punya liontin ini. Pak Jono memejamkan mata, lalu membukanya perlahan. Ibumu, dia punya ini sejak remaja. Dia sangat menyayangi liontin ini. Suaranya terdengar jauh, seperti bisikan dari masa lalu. Tapi, kenapa ada di nenek? Tanya Vera. Otaknya mencoba menyatukan kepingan-kepingan puzzle yang tiba-tiba berhamburan. Jika ini liontin ibunya, mengapa nenek yang memilikinya? Dan mengapa nenek bereaksi seperti itu saat melihatnya? Pak Jono menatap Vera. Matanya dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Nenek itu, dia adalah ibu-ibu Muna. Pengakuan itu menghantam Vera seperti badai. Tubuhnya menegang, jantungnya berdegup tak beraturan, menghasilkan suara riuh dalam telinganya. Nenek kandungku, Vera mengulang. Suaranya naik 1 oktav. Tidak percaya, ini adalah kejutan terbesar dalam hidupnya.
Wanita renta yang ia temukan tergeletak di gang, yang ia rawat dengan sepenuh hati, adalah darah dagingnya sendiri. Nenek kandungnya yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Pak Jono mengangguk lemah. Matanya kini berlinang. Maafkan, Ayah. Nak, Ayah tidak pernah memberitahumu, Ayah. Ayah pikir ini yang terbaik. Setelah ibumu meninggal, nenekmu pergi. Kami tidak pernah bisa menemukannya. Ayah pikir dia sudah tidak ada. Suara Pak Jono bergetar menahan tangis. Vera merasa hening. Semua pertanyaan yang selama ini memenuhi benaknya tiba-tiba menemukan jawabannya. Namun jawaban itu terlalu mengejutkan. Wanita muda di foto itu adalah ibunya yang mirip dengannya. Nenek yang ia rawat adalah nenek kandungnya. Dan M adalah inisial nenek dan ibunya. Ibu-ibunya yang namanya mungkin diawali huruf M. Dan Anissa, nama ibunya. Rasa kaget yang luar biasa bercampur dengan kebahagiaan yang meluap dan kesedihan yang mendalam. Kebahagiaan karena ia menemukan keluarga yang ia tidak tahu keberadaannya. Kesedihan karena neneknya harus hidup sengsara di jalanan selama bertahun-tahun. Dan kesedihan atas rahasia yang disimpan ayahnya. Kenapa? Ya, kenapa ayah menyembunyikan ini dariku? Tanya Vera. Suaranya dipenuhi amarah yang bercampur air mata. Amarah bukan karena benci, tapi karena rasa sakit atas rahasia yang membebani mereka semua. Pak Jono tak bisa menahan air matanya lagi. Ayah takut, Nak. Takut kamu akan membenci ayah. Takut kamu akan pergi mencari nenek dan meninggalkan ayah. Setelah ibumu meninggal, ayah hanya punya kamu. Vera melihat kerapuhan di mata ayahnya. Marahnya perlahan mereda, digantikan oleh rasa iba. Ayahnya juga seorang korban. Korban dari kesedihan dan ketakutan kehilangan. Vera memeluk ayahnya erat, menangis di bahunya. Aku tidak akan pernah meninggalkan ayah. Ya, tidak akan pernah. Di tengah tangisan dan pelukan itu, Vera merasakan gelombang emosi yang kuat. Sebuah penemuan yang mengubah segalanya. Hidupnya tidak lagi sama. Ia kini memiliki nenek. Seorang nenek yang harus ia selamatkan, ia pulihkan, dan ia dekap erat. Misteri yang selama ini ia genggam akhirnya terkuak. Dan meskipun kebenaran itu pahit, ia tahu inilah awal dari sebuah babak baru yang penuh harapan dan mungkin penebusan. Gubuk kecil di gang sempit itu, yang awalnya hanya saksi bisu perjuangan hidup Veronica dan ayahnya, kini menjadi pusat gempa emosi. Pengakuan Pak Jono yang tiba-tiba bahwa nenek renta yang terbaring lemah itu adalah nenek kandung Vera mengguncang fondasi dunia Vera kota-kota itu. Dia adalah ibu-ibu Muna. Masih menggema di benaknya. Berulang-ulang, tak ubahnya melodi menyakitkan yang tak kunjung usai. Vera tak pernah menyangka bahwa wanita tua yang ia tolong dari dinginnya jalanan adalah bagian dari darah dagingnya sendiri. Sosok yang selama ini tak pernah ia ketahui keberadaannya. Malam itu terasa panjang, diisi oleh isak tangis yang tertahan dan percakapan bisik-bisik antara Vera dan Pak Jono. Rasa kaget, marah, lega dan sedih bercampur aduk menjadi satu. Vera awalnya merasa marah karena ayahnya telah menyimpan rahasia sebesar ini selama bertahun-tahun. Sebuah rahasia yang mengukir lubang kosong dalam hatinya, membiarkannya tumbuh tanpa mengetahui bagian penting dari akar keluarganya. Kenapa? Ya, kenapa baru sekarang ayah bilang? Vera bertanya. Suaranya parau karena menahan tangis. Matanya sembab menatap ayahnya yang kini duduk tertunduk, memegang kepalanya. Pak Jono mengangkat wajahnya, menampakkan gurat lelah dan penyesalan yang mendalam. Ayah minta maaf, Nak. Ayah tidak tahu harus bagaimana. Setelah ibumu meninggal, nenekmu pergi. Dia menghilang tanpa jejak. Ayah sudah mencari kemana-mana, tapi tidak pernah menemukannya. Ayah pikir dia sudah meninggal. Ayah tidak ingin kamu merasakan kesedihan yang sama. Ayah hanya punya kamu, Nak. Ayah takut jika kamu tahu, kamu akan pergi mencari nenekmu dan meninggalkan ayah sendirian. Vera merasakan hatinya teriris mendengar pengakuan ayahnya. Di balik rahasia itu, ada ketakutan yang mendalam. Ketakutan akan kehilangan satu-satunya yang tersisa. Ayahnya Pak Jono
juga adalah korban dari kesedihan dan rasa takut yang melumpuhkan. Rasa marah Vera perlahan mencair, berganti dengan rasa iba dan pengertian. Ia memeluk ayahnya erat-erat, merasakan getaran tubuh Renta itu. "Aku tidak akan pernah meninggalkan ayah," bisik Vera. Air matanya membasahi bahu ayahnya. "Tidak akan pernah. Kita akan melewati ini bersama ya." Di sudut ruangan, nenek terbaring pulas, tidak menyadari badai emosi yang sedang melanda cucu dan menantunya. Vera Mimendanji, wajah damai nenek dalam tidurnya. Wanita Renta itu, yang selama ini ia rawat dengan sepenuh hati, tanpa tahu identitas aslinya, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Ini adalah takdir. Sebuah benang merah yang telah terentang jauh, dan akhirnya menyatukan mereka kembali. Pagi menjelang, matahari mulai menyusup melalui sela-sela dinding, membawa cahaya baru ke dalam gubuk. Namun, suasana di dalam gubuk masih terasa berat. Vera dan Pak Jono duduk berhadapan. Wajah mereka masih sembab, namun ada tekad baru yang terpancar dari mata Vera. "Kita harus bicara dengan nenek." "Ya," kata Vera. Suaranya lebih mantap. "Dia harus tahu kita sudah tahu, dan kita harus membantu dia mengingat semuanya." Pak Jono mengangguk lemah. "Ayah akan ceritakan apa yang ayah tahu, nak. Tapi, ini akan sulit. Banyak yang terjadi di masa lalu." Vera mengerti. Ia tahu, kebenaran tidak selalu manis. Mungkin ada konflik keluarga, kesalahpahaman, atau tragedi yang menyebabkan perpisahan ini. Namun, ia merasa siap menghadapinya. Demi neneknya, demi keluarganya. Ketika nenek terbangun, Vera dan Pak Jono sudah duduk di sampingnya. Vera memegang tangan nenek yang keriput, memberikan kehangatan. "Nek," Vera memulai dengan suara lembut. "Ayah sudah cerita semuanya. Kami tahu, nenek adalah nenek kandungku." Mata nenek melebar, ada kilatan keterkejutan dan sedikit ketakutan di sana. Ia mencoba menarik tangannya, namun Vera menggenggamnya erat. "Tidak apa-apa, Nek. Aku cucumu, Vera. Dan ini ayahku, Jono, menantu nenek." Pak Jono ikut berbicara. Suaranya bergetar. "Maafkan kami, Bu. Kami tidak pernah menemukan ibu setelah ibu pergi. Kami pikir ibu sudah tiada." Nenek menatap Pak Jono, lalu beralih menatap Vera. Matanya berkaca-kaca. "Cucu?" gumamnya. Suaranya parau. Ia mengangkat tangannya, menyentuh wajah Vera. Jari-jarinya gemetar. Kamu benar-benar cucuku?" Vera mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. "Iya, Nek. Aku cucumu. Aku Vera." Perlahan, ingatan nenek seolah mulai tersambung. Ia memandangi Vera, lalu memandangi liontin yang masih Vera pegang di tangannya. Ini liontin Anissa," ucapnya. Suaranya lebih jelas dari sebelumnya. "Anissa, putriku." Pak Jono mengangguk. "Iya, Bu. Anissa adalah istri saya, Ibu Vera." Nenek terdiam. Matanya menerawang. Kilasan-kilasan ingatan mulai muncul, seolah sebuah proyektor lama yang tiba-tiba menyala. "Anissa. Dia selalu baik padaku. Dia yang membuat liontin ini untukku." Nenek mulai terisak. Aku merindukannya." Vera dan Pak Jono tak mampu menahan air mata mereka. Suasana di gubuk kecil itu dipenuhi kesedihan yang mendalam, namun juga kelegaan karena kebenaran telah terungkap. Vera memeluk nenek, membiarkan nenek menangis di pelukannya. Tangisan itu adalah tangisan rindu, tangisan penyesalan, dan mungkin juga tangisan lega. Setelah beberapa saat, nenek mengangkat wajahnya, menatap Vera dengan mata penuh kasih. Kamu sangat mirip Anissa saat muda. Senyummu, matamu." Vera tersenyum tipis. Hatinya menghangat. Ia akhirnya bisa melihat sedikit gambaran tentang ibunya melalui mata nenek. "Nek, apa yang terjadi? Kenapa nenek pergi?" Vera bertanya. Pelan, tahu ini adalah saat yang tepat untuk menggali lebih dalam. Nenek menghela napas panjang, sebuah napas yang terasa berat. Setelah Anissa meninggal, ia terdiam sejenak, menelan ludah. "Aku sangat terpukul. Aku merasa hancur. Dunia seolah runtuh. Aku tidak bisa menghadapi kesedihan itu. Aku merasa tidak berguna, tidak bisa menjaga putriku. Aku hanya ingin pergi,
menjauh dari semua rasa sakit. Pak Jono menundukkan kepalanya, mendengarkan dengan saksama. Kami sudah mencari ibu kemana-mana, setiap sudut kota. Tapi ibu tidak pernah ditemukan. Aku tidak ingin ditemukan, sahut nenek. Suaranya lirih. Aku hanya berjalan dan berjalan sampai aku tidak tahu lagi di mana aku berada. Ingatanku perlahan menghilang. Aku hanya ingat bayangan Anissa dan rasa sakit itu. Vera menatap nenek dengan iba. Ia bisa merasakan betapa dalamnya kesedihan yang nenek alami. Kehilangan seorang anak adalah duka yang tak terperikan. Dan nenek, dalam keputusasaan itu, memilih untuk melarikan diri, hingga ingatannya pun menyerah. Jadi, selama ini, nenek hidup di jalanan? Tanya Vera. Hatinya perih, membayangkan neneknya harus melewati kehidupan sekeras itu. Nenek mengangguk lemah. Kadang, ada yang memberi makan. Kadang aku tidur di emperan toko, dingin, lapar, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin melupakan. Vera menggenggam tangan nenek lebih erat. Tidak pernah terbayang olehnya bahwa ia memiliki keluarga sedekat ini yang mengalami penderitaan begitu panjang. Rasa bersalah mulai merayap dalam hatinya. Andai saja ia tahu lebih awal. Andai saja ayahnya tidak menyimpan rahasia ini. Sudah, nak. Pak Jono menepuk pundak Vera. Yang penting sekarang ibu sudah kembali. Kita akan merawatnya. Kita akan memulai semuanya dari awal. Vera menatap ayahnya, lalu menatap nenek. Ada kelegaan yang luar biasa dalam dirinya. Beban berat karena ketidaktahuan akhirnya terangkat. Meskipun ada luka yang harus disembuhkan, ada masa lalu yang harus direkonsiliasi. Vera tahu bahwa titik balik ini adalah awal dari segalanya. Keluarga mereka, yang tadinya terserai-berai oleh takdir dan rahasia, kini memiliki kesempatan untuk bersatu kembali, untuk merajut kebahagiaan yang hilang, dan untuk menemukan arti sejati dari sebuah keluarga. Proses penyembuhan akan panjang, namun Vera siap menghadapinya, dengan keyakinan bahwa cinta dan kasih sayang akan menjadi panduan mereka. Suasana di gubuk kecil Vera, yang tadinya dipenuhi tangis haru atas terungkapnya identitas sang nenek, perlahan mereda. Namun, kelegaan itu berganti dengan ketegangan yang lebih besar. Sebuah pertanyaan mendalam yang kini menggawang-wang di antara mereka. Mengapa nenek bisa terpisah dari keluarga? Nenek, dengan mata sembab dan wajah yang masih menyimpan gurat duka, kini duduk bersandar, memandangi Vera dan Pak Jono secara bergantian. Kehadiran Leontin ibunda Vera, dengan ukiran ME, yang kini bukan lagi misteri, seolah menjadi saksi bisu dari kisah pilu yang akan terurai. Bu, Pak Jono memulai, suaranya pelan dan hati-hati. Setelah Anissa meninggal, ibu memang sangat terpukul. Tapi, mengapa ibu pergi begitu saja? Kami semua mencari ibu, Bu. Kami khawatir. Nenek menghela napas panjang. Sebuah napas yang seolah membawa beban bertahun-tahun. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Nak Jono. Matanya menerawang, menatap kosong ke dinding gubuk. Setelah putriku, Anissa, pergi untuk selamanya, duniaku runtuh. Rasanya seperti separuh jiwaku ikut terkubur bersamanya. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Setiap sudut rumah ini, setiap barang, selalu mengingatkanku pada Anissa. Tawanya, senyumnya, suara lembutnya. Nenek terdiam, menahan isak tangis yang kembali mendera. Vera menggenggam tangan nenek erat-erat, memberikan kekuatan. Ia bisa merasakan betapa dalamnya duka yang nenek alami. Kehilangan seorang anak adalah luka yang tak tersembuhkan. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Lanjut nenek. Suaranya serak. Kalian berdua, Nak Jono dan Vera, mengingatkanku pada Anissa. Itu bukan salah kalian. Bukan sama sekali. Tapi setiap kali aku melihat Vera, aku melihat Anissa. Setiap kali Nak Jono berbicara tentang Anissa, hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Aku tidak kuat, Nak. Aku tidak bisa menahan semua kenangan itu. Air mata kembali membasahi pipi nenek. Aku tahu itu egois. Aku tahu aku meninggalkan kalian. Tapi saat itu, aku hanya berpikir untuk lari dari rasa sakit. Lari dari kenyataan yang terlalu pahit. Aku hanya ingin melupakan semuanya. Melupakan Anissa,
melupakan duka ini. Pak Jono menundukkan kepala, memejamkan mata. Vera bisa melihat penyesalan di wajah ayahnya. Mungkin selama ini, ia tidak sepenuhnya memahami kedalaman duka yang dialami neneknya. Aku mulai berjalan. Nak, nenek melanjutkan. Dengan suara yang sedikit lebih mantap, aku berjalan tanpa tujuan. Siang dan malam, aku tidak tahu sudah berapa lama. Aku tidak peduli kemana kakiku melangkah. Aku hanya ingin jauh, sejauh mungkin dari semua kenangan itu. Perlahan ingatanku mulai kabur. Nama-nama, semuanya menjadi samar. Aku bahkan lupa siapa diriku. Aku hanya tahu aku harus terus berjalan. Vera merasakan sebuah pukulan di dadanya. Neneknya, yang begitu mencintai putrinya, terpaksa melarikan diri dari kesedihan hingga kehilangan ingatannya sendiri. Ini adalah kisah yang jauh lebih tragis dari yang ia bayangkan. Ia membayangkan bagaimana neneknya harus bertahan hidup di jalanan, sendirian, tanpa ingatan, tanpa arah. Hatinya perih. Jadi, selama ini, nenek tidak ingat siapa nenek? Tanya Vera. Suaranya bergetar. Nenek mengangguk. 5. Aku hanya ingat beberapa kilasan. Wajah seorang wanita muda yang mirip denganmu. Dan rasa sayang yang luar biasa kepadanya. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi aku merasa dia adalah bagian dari diriku. Dan ternyata, itu putriku, Anissa, ibumu. Nenek menatap Vera. Matanya dipenuhi kerinduan yang mendalam. Dan liontin ini, Vera mengangkat liontin itu. Ini yang membantu nenek mengingat? Ya, sahat nenek. Liontin ini, entah mengapa, selalu terasa nyaman di genggamanku. Aku selalu membawanya. Meskipun aku tidak ingat mengapa, tapi ketika kamu menunjukkannya, dan ketika Nak Jono berbicara tentang Anissa, seperti ada cahaya yang menyala di kegelapan ingatanku. Tiba-tiba, nenek menatap Pak Jono dengan pandangan yang lebih intens. Nak Jono, aku ingat, sebelum Anissa meninggal, ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang membuatku sangat sedih. Selain kehilangan Anissa, Pak Jono terkesiap. Wajahnya pucat. Vera menatap ayahnya, lalu menatap nenek. Ini dia. Ini adalah bagian yang belum terungkap. Bagian yang membuat ayahnya begitu gelisah. Apa itu, Nek? Tanya Vera. Nadanya penuh rasa ingin tahu yang mencekam. Nenek menarik napas dalam-dalam. Putriku, Anissa, dia pernah bercerita kepadaku. Dia sangat kecewa denganmu, Nak Jono. Katanya kamu tidak bisa memberikan apa yang dia ingin. Kamu tidak bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Dan dia sempat marah padaku karena aku selalu membelamu. Pak Jono menundukkan kepalanya. Wajahnya memerah. Vera merasakan kebingungan. Ayahnya tidak pernah bercerita tentang ini. Ayahnya selalu menggambarkan hubungannya dengan ibu sebagai hubungan yang harmonis. Anissa, dia ingin sekali punya rumah yang layak, Nak Jono. Lanjut nenek. Suaranya melirih. Dia ingin anaknya, Vera, tidak hidup susah seperti kami. Tapi kamu selalu bilang belum ada rezeki. Aku tahu kamu sudah berusaha, Nak. Tapi Anissa, dia tidak bisa sabar. Dia bilang, kamu terlalu pasrah dengan keadaan. Vera menatap ayahnya, mencari penjelasan. Raut wajah Pak Jono dipenuhi rasa bersalah dan malu yang mendalam. Ada malam di mana Anissa dan kamu bertengkar hebat, Nak Jono. Nenek melanjutkan. Ingatannya seolah kembali berputar. Anissa ingin sekali punya uang untuk pengobatan Vera yang waktu itu sering sakit-sakitan. Kamu bilang tidak punya. Lalu, Anissa bilang, dia akan cari sendiri. Dia akan bekerja apapun, bahkan jika itu harus mengorbankan diri sendiri. Aku melarangnya. Tapi Anissa bersikeras. Dia bilang, kamu tidak pernah bisa mengerti keinginannya Farah Turcet. Ibunya sakit-sakitan, dan ayahnya tidak punya uang untuk mengobati. Rasa nyeri mencengkeram dadanya. Ini adalah cerita yang sama sekali baru. Malam itu, Anissa keluar rumah. Dia bilang akan mencari pekerjaan. Nenek melanjutkan. Suaranya tercekat. Aku mencoba menghentikannya. Tapi dia sudah gelap mata. Dia marah padamu, Nak Jono. Dia marah padaku juga. Dia bilang, kami tidak pernah memberinya jalan keluar. Dan pagi harinya, kami mendengar kabar bahwa Anissa tertabrak di jalanan.
Gubuk itu tiba-tiba terasa pengap. Vera menatap nenek, lalu menatap ayahnya. Kilasan bayangan masa lalu yang menyakitkan itu seolah menari-nari di depannya. Ibunya meninggal bukan hanya karena kecelakaan, tapi karena sebuah keputusasaan, sebuah upaya untuk mencari penghidupan yang lebih baik, yang mungkin berawal dari konflik dengan ayahnya. Ayah, Vera menatap Pak Jono. Matanya berkaca-kaca. Apa ini benar ya? Pak Jono mengangkat wajahnya. Air mata mengalir deras di pipinya. Benar, Nak. Maafkan ayah. Ayah tidak pernah cerita, karena ayah merasa bersalah. Ayah pikir, jika ayah lebih kuat, jika ayah bisa memberikan lebih, Anissa tidak akan pergi malam itu. Dia tidak akan mencari pekerjaan di luar sana, ayah. Ayah merasa bertanggung jawab atas kematian ibumu. Kata-kata ayahnya menghantam Vera seperti palu godam. Rasa sakit, penyesalan, dan rasa bersalah yang selama ini dipendam ayahnya akhirnya tumpah ruah. Vera merasakan kemarahan kecil yang sempat ia rasakan kepada ayahnya, kini luntur sepenuhnya, digantikan oleh empati yang mendalam. Ayahnya juga seorang korban, terperangkap dalam lingkaran penyesalan yang tiada akhir. Kini, benang merah itu terkuak. Nenek pergi karena duka yang tak tertahankan atas kematian putrinya, ditambah dengan rasa sakit akibat konflik yang mungkin belum terselesaikan. Ayah Vera memendam rahasia itu karena rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Dan Vera, sebagai pusat dari kisah ini, harus menanggung beban kebenaran yang pahit. Jadi, Anissa, ibuku, dia meninggal karena ingin mencari uang untukku, tanya Vera. Suaranya tercekat. Nenek mengangguk lemah. Dia sangat menyayangimu, Nak. Dia ingin kamu hidup layak. Dia tidak ingin kamu merasakan pahitnya kemiskinan seperti dirinya. Vera menundukkan kepala. Air matanya menetes di atas liontin ibunya yang ada di genggamannya. Ibu yang tidak pernah ia kenal sepenuhnya, kini hadir melalui cerita yang menyakitkan ini. Ibunya adalah seorang pejuang yang rela mengorbankan segalanya demi dirinya. Kini, puncak konflik telah tercapai. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terkuak, membawa serta luka lama dan rasa bersalah yang mendalam. Keluarga yang baru saja bersatu kembali harus menghadapi masa lalu yang kelam. Namun, di tengah semua rasa sakit ini, ada sebuah benih harapan. Harapan untuk saling memaafkan, untuk menyembuhkan luka, dan untuk membangun kembali ikatan keluarga yang telah lama rusak. Vera tahu, perjuangan mereka belum berakhir. Ini baru permulaan. Gubuk kecil yang sebelumnya hanya menjadi saksi bisu perjuangan hidup Veronica, kini terasa seperti medan perang emosi yang hening. Pengakuan Pak Jono yang memilukan, ditambah dengan kilasan ingatan nenek tentang pertengkaran terakhir dengan almarhumah Ibu Vera, menghantam ketiga jiwa di sana. Udara terasa berat, dipenuhi oleh sisa-sisa kesedihan, penyesalan, dan juga kekecewaan yang baru terkuak. Vera menatap ayahnya, lalu menatap neneknya secara bergantian. Kebenaran ini, meskipun pahit, menjelaskan banyak hal yang selama ini menjadi misteri dalam hidupnya. Jadi, ibu pergi mencari uang. Karena aku, suara Vera bergetar. Nyaris tak liontin di genggamannya terasa dingin, seolah memancarkan kesedihan mendalam. Pak Jono mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Bukan salahmu, Nak. Sama sekali bukan. Itu salah ayah. Ayah yang tidak bisa mencukupi. Ayah yang terlalu lemah, kata-katanya tercekat, penuh penyesalan. Jangan begitu, Nak Jono. Nenek tiba-tiba meninggikan suaranya. Meskipun masih lemah, bukan salahmu sepenuhnya, Anissa. Anissa memang keras kepala. Dia terlalu ambisius. Dia tidak mau hidup susah. Dia ingin lebih dari yang bisa kamu berikan. Ada nada kepahitan dalam suara nenek, seolah ia masih menyimpan kekecewaan lama. Vera mengerutkan kening. Apakah ini konflik yang lebih dalam dari sekadar masalah ekonomi? Apa maksud nenek? Ibu ambisius. Nenek menghela napas panjang. Anissa, dia punya mimpi besar. Dia tidak ingin hidup di gang sempit ini selamanya. Dia ingin Vera punya pendidikan tinggi, hidup nyaman. Dia ingin kamu bisa makan enak, punya pakaian bagus. Dia seringkali merasa frustrasi dengan keadaan kita. Dia tidak ingin Vera mengalami apa yang dia alami.
Vera mendengarkan dengan saksama. Ia tidak pernah tahu bahwa ibunya memiliki impian sebesar itu. Ibunya selalu menjadi sosok misterius baginya. Hanya sebuah nama dan foto buram. Kini, ia mulai melihat sisi lain dari ibunya. Seorang wanita yang mungkin juga terbebani oleh kemiskinan. Sama seperti dirinya. Malam itu, kami bertengkar hebat, nenek melanjutkan. Matanya menerawang. Anissa ingin sekali mencari pekerjaan tambahan di luar, katanya. Dia punya kenalan yang bisa membantunya bekerja di pabrik malam. Aku melarangnya. Aku bilang itu berbahaya. Tapi dia tidak mau dengar. Dia bilang, ibu selalu pasrah. Ibu tidak pernah tahu bagaimana rasanya ingin lebih baik. Tapi terhalang keadaan. Aku tidak mau Vera seperti itu. Lalu dia marah padamu, Nak Jono. Karena kamu tidak bisa menyediakan apa yang dia inginkan. Pak Jono menunduk dalam-dalam. Bahunya bergetar. Vera bisa melihat betapa besar beban rasa bersalah yang ia pikul selama ini. Aku ingat. Nak Jono mencoba menahan Anissa. Nenek melanjutkan. Suaranya kini lebih pelan. Kalian berdua bertengkar di ambang pintu. Anissa berkata sesuatu yang menyakitkan. Dan dia pergi. Dia lari. Kamu mencoba mengejarnya. Tapi dia sudah menghilang. Di kegelapan gang nenek terdiam, matanya menatap Vera. Pagi harinya, kabar itu datang. Anissa tertabrak tak jauh dari sini. Sejak itu, aku merasa duniaku gelap. Aku merasa bersalah. Aku tidak bisa menjaganya. Aku tidak bisa menghentikannya. Semua itu karena kemiskinan ini. Nenek terisak. Vera merasakan gelombang kesedihan yang baru. Jadi, ibunya pergi dalam keadaan marah dan putus asa. Dan meninggal karena sebuah keputusan yang didasari oleh keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Ada kompleksitas emosi di balik tragedi ini yang jauh lebih dalam daripada sekadar kecelakaan ayah. Kenapa ayah tidak pernah cerita semua ini? Vera bertanya. Suaranya syarat dengan kesedihan. Pak Jono mengangkat wajahnya. Matanya merah. Ayah tidak sanggup, Nak. Setiap kali ayah mengingatnya, ayah merasa sangat sakit. Ayah merasa itu semua salah ayah. Ayah tidak ingin kamu membenci ayah. Ayah tidak ingin kamu tahu betapa buruknya ayah saat itu. Ayah terlalu lemah untuk memberikan kebahagiaan kepada ibumu. Dan akhirnya, ayah kehilangan dia. Vera mendekot, memeluk ayahnya. Bukan salah ayah. Ini takdir. Dan ayah sudah berusaha yang terbaik. Meskipun kata-kata itu diucapkan untuk menenangkan ayahnya. Vera sendiri pun berusaha meyakinkan hatinya. Namun, di tengah kesedihan yang mereda, muncul sebuah pertanyaan baru dalam benak Vera. Jika nenek kehilangan ingatan karena trauma dan melarikan diri, lalu bagaimana ia bisa sampai tergeletak tak berdaya di gang ini? Setelah bertahan-tahan menghilang, apakah ada yang membantunya? Atau apakah ia hanya berkelana tanpa arah? Nek, Vera bertanya pelan. Setelah nenek pergi, apa yang terjadi? Bagaimana nenek bisa sampai di gang ini lagi? Nenek memejamkan mata, seolah berusaha keras mengingat. Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan. Aku hanya ingat rasa lapar dan dingin. Aku tidur di mana saja. Kadang ada orang baik yang memberi makan, kadang tidak. Aku tidak ingat nama-nama tempat. Semuanya buram. Lalu, apa yang terjadi sebelum Vera menemukan nenek? Pak Jono ikut bertanya, nadanya penuh perhatian. Nenek mengerutkan dahi, ekspresinya menunjukkan rasa sakit saat mencoba mengingat. Aku ingat, aku merasa sangat lelah, sangat pusing, aku terjatuh. Lalu ada suara motor. Dan setelah itu, gelap. Vera teringat noda darah kering di pelipis nenek saat pertama kali ia menemukannya. Kemungkinan besar nenek terjatuh atau tertabrak sesuatu sebelum akhirnya tergeletak tak sadarkan diri. Ayah dan aku sudah berusaha menemukan nenek. Vera menambahkan, kami bahkan pernah mendatangi posko orang hilang, tapi tidak ada petunjuk. Aku memang tidak ingin ditemukan. Bisik nenek, aku hanya ingin pergi. Aku tidak tahu bahwa kalian akan mencariku. Aku hanya merasa aku tidak pantas hidup. Hati Vera terasa hancur mendengar betapa putus asanya neneknya kala itu. Ia menyadari bahwa bukan hanya masalah fisik yang harus mereka sembuhkan, tetapi juga luka emosional
yang begitu dalam, dan Nina membutuhkan lebih dari sekadar perawatan fisik. Ia membutuhkan penerimaan, cinta, dan pengampunan. Kini, tugas Vera terasa semakin berat. Ia tidak hanya harus merawat nenek, tapi juga membantu menyembuhkan luka lama antara nenek dan ayahnya. Ia harus menjadi jembatan yang menyatukan kembali keluarga yang telah lama terserai-berai oleh duka dan rahasia. Pak Jono, yang kini lebih terbuka, mulai menceritakan detail-detail kecil tentang kehidupan Anissa yang ia ingat. Bagaimana Anissa sangat menyayangi Vera, bagaimana ia selalu ingin yang terbaik untuk putrinya. Bahkan, jika itu berarti harus mengorbankan dirinya sendiri. Vera mendengarkan setiap kata, membayangkan sosok ibu yang tidak pernah ia kenal dengan baik. Setiap cerita kecil itu, bagai kepingan puzzle, yang perlahan membentuk gambaran utuh tentang sosok ibunya. Badai masa lalu telah menghantam mereka, namun kini, di tengah puing-puing ingatan dan rasa sakit, ada secercah harapan untuk rekonsiliasi, untuk saling memaafkan, dan untuk membangun kembali keluarga yang utuh. Vera tahu, ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Namun, ia tidak sendiri. Ia memiliki ayahnya, dan kini, ia memiliki neneknya. Bersama-sama, mereka akan melewati ini. Suasana di gubuk Vera, setelah badai pengakuan dan air mata mereda, terasa sedikit lebih ringan. Meski masih diselimuti duka mendalam, kebenaran yang selama ini tersembunyi tentang kematian tragis Anissa dan kepergian nenek karena duka dan kesalahpahaman telah tumpah ruah. Vera kini memandang ayahnya, Pak Jono, dengan mata yang dipenuhi pengertian, bukan lagi kemarahan. Nenek, di sisi lain, tampak lebih tenang, seolah beban bertahan-tahan yang ia pikul telah sedikit terangkat setelah berbagi kisah pilunya. Ayah, Vera memulai. Suaranya lembut namun tegas. Ayah tidak perlu menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Ibu pergi karena dia ingin yang terbaik untuk kita, untukku. Dan nenek pergi karena terlalu sakit. Itu bukan salah siapa-siapa sepenuhnya. Vera tahu, ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Mereka tidak bisa terus-menerus terperangkap dalam lingkaran rasa bersalah. Pak Jono mengangkat wajahnya yang masih basah. Tapi nak, andai saja ayah bisa melakukan lebih. Andai saja ayah tidak terlalu lemah. Ada kepahitan dalam nada bicaranya. Jono, nenek memanggil. Suaranya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dengarkan Vera. Dia benar. Kita semua punya bagian dalam tragedi ini. Aku yang lari dari kenyataan. Dan kamu mungkin memang kurang peka saat itu. Tapi kamu sudah berusaha. Anissa juga. Dia terlalu memaksakan diri. Nenek menghela napas. Sorot matanya menampakkan kerinduan yang mendalam pada putrinya. Yang penting sekarang, kita sudah berkumpul lagi. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membangun masa depan. Kata-kata nenek membawa secercah harapan. Ini adalah langkah maju. Vera merasakan hatinya menghangat. Ia bangga pada neneknya, yang kini menunjukkan kekuatan untuk menerima masa lalu dan mencoba berdamai. Baiklah Bu, kata Pak Jono. Suaranya kini lebih mantap. Saya akan mencoba. Saya akan coba menerima, dan saya akan menebus kesalahan saya. Saya akan jaga Ibu dan Vera. Saya janji. Vera mengangguk, lalu menatap nenek. Nek, kita akan rawat nenek sampai pulih sepenuhnya. Lalu, kita akan mulai hidup baru. Bersama-sama, nenek tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tulus, meskipun masih diselimuti kesedihan. Terima kasih nak. Terima kasih sudah menemukan nenek. Terima kasih sudah merawat nenek. Momen itu adalah titik krusial. Jembatan rekonsiliasi mulai dibangun di tengah puing-puing masa lalu. Vera, dengan segala keterbatasannya, telah menjadi perekat bagi keluarga yang tercerai-berai ini. Ia telah menjadi kekuatan yang menyatukan mereka kembali. Beberapa hari berikutnya, suasana di gubuk Vera berangsur-angsur membaik. Ketegangan yang sebelumnya menyelimuti mereka mulai memudar, digantikan oleh kehangatan keluarga. Vera downpack. Jono secara bergantian merawat nenek. Vera menyiapkan makanan lembut, membantu nenek mandi, dan memastikan nenek minum obat. Pak Jono, sepulang kerja, selalu menyempatkan diri untuk duduk di samping nenek, menceritakan kejadian-kejadian kecil
di pasar, atau di gang, berusaha membuat nenek merasa nyaman dan tidak sendirian. Nenek pun semakin membaik, ingatannya berangsur-angsur pulih. Ia mulai bisa bercerita lebih banyak tentang masa lalu, tentang Anissa, tentang kenangan manis sebelum tragedi itu terjadi. Ia menceritakan bagaimana Anissa kecil suka sekali bermain di gang, bagaimana ia bercita-cita menjadi guru, dan bagaimana ia selalu memiliki semangat yang membara untuk mengubah nasib. Setiap cerita itu bagai lukisan yang membentuk gambaran utuh tentang sosok Ibu Vera, sosok yang selama ini hanya berupa bayangan. Anissa itu mirip sekali denganmu, Nak Vera, kata nenek suatu sore, sambil menatap Vera yang sedang menyisir rambutnya. Sama-sama pantang menyerah, sama-sama punya hati yang tulus. Vera tersenyum, hatinya dipenuhi rasa bangga. Ia merasa lebih dekat dengan ibunya, seolah kehadiran nenek telah membawa ibunya kembali ke sisinya. Pak Jono pun mulai terbuka. Ia tidak lagi menghindar. Ketika Vera bertanya tentang Anissa, ia menceritakan bagaimana ia dan Anissa bertemu, bagaimana mereka jatuh cinta di tengah kerasnya hidup, dan bagaimana Anissa selalu menjadi semangatnya. Ia juga menceritakan penyesalan terbesarnya tentang malam tragis itu. Namun kini dengan nada yang lebih pasrah, lebih menerima. Ayah tahu, ayah tidak bisa mengembalikan ibumu, Nak, kata Pak Jono suatu malam, saat mereka duduk bertiga di tikar. Tapi ayah bisa pastikan, kamu tidak akan mengalami hal yang sama. Kita akan berjuang bersama. Kita akan buat hidup ibu dan nenekmu lebih baik. Vera merasakan gelombang haru yang luar biasa. Ayahnya, yang selama ini terlihat begitu tegar di depannya, kini menunjukkan sisi rentannya, sisi manusiawinya. Dan nenek, yang tadinya hanya seorang wanita renta tak berdaya, kini telah menjadi pusat yang menguatkan ikatan keluarga mereka. Namun, di tengah semua kemajuan ini, ada sebuah tantangan baru yang muncul. Bagaimana mereka akan melanjutkan hidup? Kehadiran nenek, meskipun membawa kebahagiaan, juga berarti beban ekonomi yang bertambah. Pak Jono masih bekerja serabutan, dan Vera masih mengandalkan pekerjaan kecil-kecilan. Gubuk mereka terlalu kecil untuk bertiga dalam jangka panjang, terutama untuk nenek yang masih butuh istirahat dan kenyamanan. Vera mulai memikirkan berbagai cara untuk meningkatkan penghasilan. Ia tidak ingin lagi hidup dalam beang-beang kemiskinan yang membelenggu ibunya. Ia ingin neneknya hidup nyaman di sisa usianya. Ia ingin ayahnya tidak lagi merasakan beban seberat itu. Ayah, Nek, Vera berkata suatu malam, setelah mereka selesai makan malam, bagaimana kalau kita coba buat sesuatu yang bisa dijual? Misalnya, makanan ringan, atau kerajinan tangan. Pak Jono menatap Vera. Matanya berbinar. Ide bagus, Nak. Tapi kita punya modal apa? Kita bisa mulai dari yang kecil. Ya, jawab Vera penuh semangat. Aku bisa membuat QQ sederhana. Atau gorengan yang lebih bervariasi. Nenek mungkin juga punya resep lama yang enak. Nenek tersenyum. Aku dulu pandai membuat QQ tradisional. Anissa sangat suka kue bolu buatanku. Suara nenek dipenuhi nostalgia. Nah, itu dia. Vera berseru gembira. Kita bisa coba membuat kue bolu nenek, lalu kita jual di warung Butina. Atau kita jajakan keliling gang. Meskipun ide itu terasa sederhana, itu adalah langkah awal. Sebuah keputusan penting telah diambil untuk masa depan mereka. Mereka tidak akan lagi pasrah pada keadaan. Mereka akan berjuang bersama, menggunakan kekuatan dan keterampilan yang mereka miliki. Resolusi konflik emosional telah membuka jalan bagi resolusi konflik finansial. Keluarga itu, yang pernah terpecah belah, kini bersatu dengan tekad yang kuat untuk merajut kembali kepingan kebahagiaan mereka. Masa depan mungkin masih penuh ketidakpastian, namun kini mereka menghadapinya dengan hati yang lebih utuh dan harapan yang membara. Setelah badai pengungkapan dan air mata mereda, gubuk kecil Veronica di tengah gang sempit itu perlahan-lahan mulai dipenuhi oleh melodi kebersamaan yang baru. Keputusan untuk memulai usaha kue bolu, ide yang sederhana namun penuh harapan, menjadi titik tolak bagi keluarga yang baru bersatu kembali ini. Vera merasakan gelombang optimisme, bukan hanya tentang prospek finansial, melainkan lebih dari itu. Ini adalah tentang mereka, tentang upaya bersama untuk merajut kembali kepingan kebahagiaan yang telah lama tercerai-berai. Pagi-pagi sekali, dapur mungil mereka sudah mengepulkan aroma wangi gula
dan telur yang dipanggang. Nenek, dengan semangat baru, duduk di kursi kecil, memberikan instruksi kepada Vera tentang resep kue bolu warisan keluarga. Jemarinya yang keriput, meskipun tidak lagi sekuat dulu, masih cekatan dalam menakar bahan. Pak Jono, di sela-sela waktu kerjanya sebagai kuli panggul, turut membantu menyiapkan peralatan atau sesekali mencicipi adonan, memberikan komentar lucu yang membuat suasana semakin hangat. Vera, pastikan adonannya mengembang sempurna. Yah, ujar nenek. Matanya berbinar melihat Vera sibuk di depan kompor. Itu rahasia kue bolu kita. Dulu, ibumu sangat suka membantuku membuat kue ini. Vera tersenyum. Setiap resep yang diucapkan nenek, setiap kenangan yang terucap, bagai benang emas yang menghubungkan mereka dengan masa lalu. Ia merasa semakin mengenal ibunya melalui cerita-cerita nenek. Bukan lagi sekadar nama atau foto, melainkan sosok yang nyata, dengan mimpi dan kegemarannya sendiri. Kue bolu pertama mereka, meskipun tidak sempurna bentuknya, berhasil terjual habis di warung Butina. Yang sudah lama mengenal Vera sangat mendukung usaha ini. Wah, Vera, rasanya enak sekali. Kue bolu ini punya cita rasa khas. Pasti laku keras, pujinya. Membuat Vera dan nenek tersipu malu namun bangga. Keberhasilan kecil itu memicu semangat mereka. Vera dan nenek mulai mencoba variasi lain, seperti kue lapis singkong dan jajanan pasar tradisional. Nenek, yang awalnya hanya memberi instruksi, kini sesekali ikut menguleni adonan atau menghias kue. Seolah semangat mudanya kembali. Kehadiran nenek bukan lagi beban, melainkan anugerah yang membawa keberkahan. Rutin harian mereka kini lebih berwarna. Pagi diisi dengan kesibukan membuat kue, siang dengan Vera menjajakan kue keliling gang atau menitipkannya di warung, dan malam dihabiskan dengan evaluasi, merencanakan produksi esok hari, serta bercerita. Pak Jono, yang melihat perubahan positif ini, juga ikut lebih bersemangat. Wajahnya yang dulu sering murung, kini lebih sering dihiasi senyum. Bu, Vera, kalian memang hebat, puji Pak Jono suatu malam, sambil menghitung hasil penjualan hari itu. Meskipun belum besar, setidaknya ada pemasukan tetap yang bisa mereka andalkan. Dulu saya tidak pernah berpikir kita bisa seperti ini. Nenek mengangguk. Hidup memang penuh kejutan, Nak Jono. Kita hanya perlu bersyukur dan berusaha. Habanggan antara Pak Jono dan nenek juga membaik secara signifikan. Luka lama akibat kesalahpahaman tentang Anissa perlahan mulai memudar. Mereka seringkali terlihat duduk bersama, berbincang santai, berbagi cerita tentang masa lalu tanpa rasa sakit yang mendalam. Pak Jono, dengan tulus, meminta maaf kepada nenek atas semua kesalahannya di masa lalu, dan nenek pun dengan lapang dada memaafkannya. Rekonsiliasi itu terasa begitu tulus, mengobati luka yang telah membekas selama bertahun-tahun. Vera merasa gubuk kecil mereka kini jauh lebih besar, bukan karena ukuran fisiknya, melainkan karena kehangatan dan cinta yang memenuhinya. Mereka bukan lagi sekadar 3 individu yang hidup bersama, melainkan sebuah keluarga yang utuh, yang saling mendukung dan mencintai. Nenek yang dulu hanya seorang wanita renta tak berdaya, kini adalah sumber inspirasi dan pengetahuan bagi Vera. Ayahnya, yang selama ini memikul beban berat sendirian, kini memiliki sandaran dan teman seperjuangan. Suatu sore, saat Vera sedang membersihkan lemari lama, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah tumpukan pakaian. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka kotak itu. Di dalamnya tersimpan beberapa surat usang, sebuah gelang perak, dan sebuah buku catatan kecil berwarna biru. Vera mengambil buku catatan itu, dan jantungnya berdegup kencang ketika ia mengenali tulisan tangan di dalamnya. Itu adalah tulisan tangan ibunya, Anissa. Ayah. Nek, lihat ini, seru Vera. Tangannya bergetar. Pak Jono dan nenek segera menghampiri Vera. Pak Jono mengenali buku catatan itu. Matanya berkaca-kaca. Ini harian ibumu. Nak, Vera membuka buku harian itu. Di halaman pertama, tertulis tanggal bertahun-tahun lalu, dan sebuah tulisan tangan rapi. Aku ingin Vera tidak pernah merasakan pahitnya hidup.
Aku ingin dia bisa bermimpi setinggi langit. Air mata Vera menetes. Ini adalah suara ibunya yang selama ini ia rindukan. Di halaman-halaman berikutnya, Anissa menuliskan impian-impiannya, perjuangannya, dan rasa sayangnya yang begitu besar kepada Vera. Ada juga beberapa resep makanan dan kerajinan tangan yang ia pelajari. Beberapa di antaranya bahkan belum pernah nenek ceritakan. Ada juga tulisan tentang keinginannya untuk belajar menjahit lebih mahir, agar bisa membuat pakaian yang layak untuk Vera dan keluarganya. Dia memang selalu punya impian besar, kata nenek, suaranya dipenuhi haru. Dia ingin mengubah nasib kita semua. Vera menemukan sebuah halaman yang ia baca dengan saksama. Halaman itu menceritakan tentang bagaimana Anissa seringkali merasa putus asa dengan kondisi ekonomi mereka, dan bagaimana ia mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan untuk pengobatan Vera yang sering sakit-sakiton saat masih bayi. Vera ingat, nenek memang sempat menyebutkan dirinya sering sakit saat Castle. Ini adalah penguat dari cerita yang telah terungkap sebelumnya, bahwa ibunya berjuang mati mission demi dirinya. Buku harian itu menjadi harta karun baru bagi Vera. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca setiap baris, setiap kata, setiap impian ibunya. Ia merasa semakin dekat dengan sosok ibunya, merasakan semangat dan keteguhannya. Buku itu bukan hanya berisi cerita, tapi juga warisan spiritual. Beberapa resep dan ide kerajinan tangan dari buku itu bisa mereka coba mengembangkan usaha mereka. Kini, di tengah gubuk kecil mereka, ada 3 generasi yang saling mendukung. Nenek, yang memberikan akar dan cerita masa lalu. Pak Jono, yang memberikan perlindungan dan ketulusan. Dan Vera, yang menjadi jembatan, membawa semangat baru dan harapan untuk masa depan. Kebahagiaan mereka bukan lagi kemewahan, melainkan hasil dari perjuangan, pengampunan, dan penerimaan. Merajut kembali kepingin-kepingin yang hilang, mereka menemukan bahwa keluarga adalah rumah sejati, dimanapun mereka berada. Dundee Gang, sempit itu, sebuah lembaran baru dalam hidup mereka telah terbuka, penuh dengan janji dan kemungkinan tak terbatas. Musim berganti. Hujan lebat yang membasahi gang sempit itu telah digantikan oleh teriknya matahari Jakarta. Namun kali ini, sinarnya terasa lebih hangat. Bukan hanya karena perubahan cuaca, melainkan karena kehangatan yang kini memenuhi gubuk kecil Veronica, usaha kue bolu dan jajanan tradisional yang dimulai Vera bersama neneknya. Dengan dukungan penuh dari Pak Jono, telah berkembang pesat. Aroma manis dari oven kini menjadi ciri khas gang mereka, mengalahkan bau tanah basah dan asap knalpot. Setiap pagi, Vera dan nenek bahu-membahu di dapur. Tangan nenek, yang dulu gemetar, kini lebih cekatan dalam mengocok adonan atau membentuk kue. Senyumnya lebih sering menghiasi wajah keriputnya. Ia bukan lagi nenek yang rapuh dan kehilangan ingatan, melainkan seorang wanita tua yang menemukan kembali semangat hidupnya, dikelilingi oleh kasih sayang keluarga. Vera, dengan segala inovasinya, mencoba resep-resep baru dari buku harian ibunya, serta ide-ide kreatif lain yang ia dapatkan. Kue bolu pandan, lapis legit mini, hingga onde-onde isi kacang hijau. Semuanya menjadi primadona. Pak Jono, melihat kerja keras anak dan ibunya, memutuskan untuk mengurangi pekerjaan serabutannya yang menguras tenaga. Ia kini lebih fokus membantu distribusi kue-kue mereka. Dengan gerobak kecil yang ia pinjam dari tetangga, ia menjajakan QQ itu hingga ke ujung gang, bahkan sampai ke pasar. Sesekali, ia juga membantu Vera membawa pesanan untuk akora-akora kecil di lingkungan sekitar. Wajahnya yang dulu selalu terlihat lelah dan cemas, kini memancarkan kebahagiaan dan kebanggaan. Kesehatan Pak Jono pun berangsur membaik, seolah beban di hatinya telah terangkat. Pemasukan mereka kini jauh lebih stabil. Mereka tidak lagi perlu khawatir akan biaya sewa kamar atau kesulitan membeli obat untuk Pak Jono. Bahkan, Vera mulai bisa menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Impian kecil mereka untuk hidup lebih layak kini terasa semakin nyata. Mereka bahkan sudah bisa membeli sebuah lemari es bekas untuk menyimpan bahan baku kue. Sebuah kemewahan yang dulu tak terbayangkan. Suatu sore, saat mereka bertiga duduk santai di tikar sambil menikmati secangkir teh dan sisa kue bolu,
Nenek menatap Vera dan Pak Jono dengan mata berkaca-kaca. Nenek tidak pernah menyangka akan merasakan kebahagiaan seperti ini lagi, bisiknya. Suaranya dipenuhi haru. Terima kasih Nak Jono, sudah memaafkan nenek. Dan terima kasih, Vera, cucuku sayang, sudah menemukan nenek dan memberikan nenek kehidupan baru. Pak Jono meraih tangan nenek, menggenggamnya erat. Kami yang harus berterima kasih, Bu. Ibu telah kembali dan membawa kebahagiaan untuk kami. Vera juga tidak akan tahu siapa ibunya yang sebenarnya tanpa ibu. Vera tersenyum. Ia menatap nenek, lalu menatap ayahnya. Keluarga mereka yang pernah terpecah belah oleh tragedi dan rahasia, kini telah utuh kembali. Luka-luka masa lalu memang masih ada, namun kini mereka belajar untuk hidup berdampingan dengan luka itu, mengubahnya menjadi kekuatan. Mereka tahu bahwa setiap tawa, setiap pelukan adalah bentuk penebusan, sebuah perayaan atas kesempatan kedua. Membaca buku harian ibunya setiap malam telah memberikan Vera kekuatan dan inspirasi yang tak terhingga. Ia merasa ibunya selalu ada di sisinya, membimbingnya. Salah satu kalimat yang paling membekas adalah keinginan ibunya untuk melihat Vera memiliki pendidikan tinggi. Vera menyadari bahwa kini ia memiliki kesempatan untuk mewujudkan impian ibunya. Ia mulai mencari informasi tentang kursus singkat atau pendidikan non-formal yang bisa ia ambil di malam hari, tanpa mengganggu usaha kue mereka. Ayah, Nek, Vera berkata suatu malam, memberanikan diri. Aku ingin melanjutkan sekolah, mungkin kursus menjahit atau manajemen usaha kecil. Pak Jono menatap Vera dengan bangga. Tentu saja, Nak. Ayah akan mendukungmu sepenuh hati. Ibumu pasti sangat bangga. Nenek mengangguk. Itu impian Anissa juga, Vera. Dia ingin kamu menjadi wanita pintar dan mandiri. Mendengar dukungan dari keluarganya, hati Vera dipenuhi semangat yang membara. Ini adalah lembaran baru dalam hidupnya. Bukan hanya tentang meningkatkan keterampilan, tetapi juga tentang memenuhi impian yang telah lama terkubur. Dan juga impian ibunya, gang sempit itu, yang dulu terlihat suram di mata Vera, kini tampak berbeda. Ia tidak lagi melihatnya sebagai simbol kemiskinan yang membelenggu, melainkan sebagai tempat di mana ia menemukan kembali keluarganya, menemukan kembali jati dirinya, dan menemukan makna sejati dari kebahagiaan. Orang-orang di sekitar gang pun turut merasakan perubahan pada keluarga Vera. Senyum Vera yang semakin sering, aura kebahagiaan dari Pak Jono, dan nenek yang kini sering terlihat duduk di depan rumah sambil tersenyum ramah kepada tetangga. Semuanya menjadi bukti bahwa kebaikan hati dan kasih sayang dapat mengubah segalanya. Suatu hari, seorang pemilik kafe kecil di dekat pasar tertarik dengan kue-kue mereka. Ia menawarkan Vera untuk memasok kyukyu mereka secara rutin ke kafenya. Ini adalah kesempatan besar. Vera segera berdiskusi dengan ayah dan nenek. Dengan semangat baru, mereka menerima tawaran itu. Usaha mereka kini tidak hanya terbatas pada gang sempit, melainkan mulai merambah ke pasar yang lebih luas. Keluarga Veronica adalah bukti nyata bahwa badai pasti berlalu, bahwa di balik setiap duka ada harapan, bahwa setiap rahasia yang terungkap, meskipun menyakitkan, bisa menjadi awal dari penyembuhan. Dari seorang gadis miskin yang menemukan nenek tak sadarkan diri di gang, Vera telah tumbuh menjadi wanita kuat yang berhasil menyatukan kembali keluarganya, menyembuhkan luka masa lalu, dan merajut masa depan yang lebih cerah di ujung gang sempit itu. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan keluarga telah ditulis. Nenek, yang dulu terlantar, kini menemukan kedamaian di sisi cucu dan menantu. Pak Jono, yang dulu dihantui rasa bersalah, kini menemukan pengampunan. Dan Vera, sang jembatan, telah menemukan jati dirinya, mewujudkan impian ibunya, dan menciptakan lembaran baru yang penuh kebahagiaan, tepat di tempat di mana semuanya dimulai. Gang itu, meskipun kecil, kini adalah simbol harapan dan rumah sejati bagi mereka.